Allah lemparkan sebuah kalimat, ya doa Nabi Adam. Dan siapa yang mengamalkannya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Kada apa ada begawe? Nyaman. Kada ketinggalan kebaikan-kebaikan. Orang maka turun pagi, naik malam. Di sini santai. Ya, rupanya di antaranya mengamalkan doa Nabi Adam alaihissalam. Allahumma innaka ta'lamu. Terakhir kita membicarakan tentang hukum tidur ketika masuk waktu salat. Ternyata jawabannya bisa hukum tidur setelah masuk waktu salat ini hukumnya makruh. Makruh ini bagi orang yang dalam sangkaannya dia akan terjaga saja di dalam waktu itu, sehingga salatnya tidak akan keluar. Dalam sangkanya dia bangun sendiri atau dia memang menyangka akan ada orang yang menjagakannya. Maka bagi orang ini hukumnya makruh tidur setelah masuk waktu. Kemudian tidur setelah masuk waktu salat ini bisa juga hukumnya haram. Kemudian tidur setelah masuk waktu salat ini bisa juga hukumnya haram. Kapan? Yaitu ketika minta banyak. Ulun pusing. Bagaimana? Kapan haram tidur setelah masuk waktu? Ketika dia biasanya akan terjaga setelah keluar waktu. Jadi kalau dia tidak menyangka akan terjaga dalam waktu tersebut, maka tidur ketika masuk waktu salat ini hukumnya haram. Nah, itu terakhir pembicaraan kita. Nah, kemudian pembicaraan kita malam ini, adakah waktu salat itu adakah waktu yang kita diharamkan untuk melaksanakan salat? Padahal kan salat itu pekerjaan yang paling mulia. Dari seluruh ibadah-ibadah badaniyah, tidak ada satupun yang mengalahkan nilai ibadat salat. Semua ibadat-ibadat yang lain tidak akan dipertanyakan sebelum salat dipertanyakan di sisi Allah nanti di hari kiamat. Dan salat ini kunci daripada segala amal. Bila baik salat, ibadat-ibadat yang lain besar kemungkinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ibadat salat ini rusak, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar yang lain pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa salat nih. Nah, ternyata salat yang begitu mulia neng ini, adakah waktu nang diharamkan, dan salat apa saja yang ada waktu-waktu tertentu dilarang itu. Nah, ini pembacaan kita malam ini. Far'un. Ini satu cabang pembicaraan. Yukrahu tahriman. Dimakruhkan dengan karahah tahrim. Artinya haram hukumnya. Salatun la sababalaha. Dimakruhkan dengan makruh haram. Salat yang tidak mempunyai sebab baginya. Salat yang tidak ada sebab. Kan naflil mutlak. Seperti salat sunat mutlak. Arti salat sunat mutlak ini salat yang tidak mempunyai sebab dan salat yang tidak mempunyai waktu khusus. Itu salat mutlak. Wa minhu salatut tasabih, dan termasuk di antara salat mutlak itu salat tasbih. Karena salat tasbih ini kan siang boleh, malam boleh. Dan tidak ada penyebab khusus untuk salat tasbih. Berarti salat tasbih termasuk kelompok salat mutlak.
karena dia tidak mempunyai sabab dan tidak mempunyai waktu khusus. Nah. Satu, dimakruhkan haram. Haram hukumnya salat yang mutlak. Salat yang tidak mempunyai sebab. Aulaha sababun mutaakhirun. Atau dia mempunyai sebab. Salat ini mempunyai sebab, tetapi sebabnya mutaakhir, tadudi pada inya. Nya salat mempunyai sebab itu tiga kayaknya. Ada salat yang mempunyai sebab, sebabnya tadahulu. Ada yang mempunyai sebab salat itu dan sebabnya bersamaan dengan salatnya. Nah, yang ketiga, ada salat yang punya sebab tapi sebabnya di belakang inya. Karak'atai istikharah. Seperti salat sunat istikharah. Istikharah itu kan penyebabnya kenapa kamu salat istikharah? Karena di belakang, Pak. Karena ada pilihan. Karena ada pilihan salah satu atau pilihan yang yakin cuma kada tahu kebaikan ada di dalamnya. Nah. Wa ihram dan salat sunat ihram. Orang yang melaksanakan ihram itu sebelum berniat ihram, dia disunatkan melaksanakan sunat ihram. Salatnya berdahulu, ihramnya berdudi. Ini karena salat sunat yang punya sebab tapi itu dudi. Kalau di dalam kitab nang disebutkan lagi salat sunat safar. Salat sunat bepergian. Ketika kita hendak bepergian kan kita disunatkan salat sunat 2 rakaat sunat safar. Tadahulu sembahyangnya hanyar tulak. Nah, 2 salat ini diharamkan ba'da adai subhin, setelah melaksanakan salat fardu subuh, hatta tartafi'as syamsu, sampai terangkat matahari, sampai terbit matahari dan terangkat. Itu hukumnya haram. Ingat, salat sunat yang haram tadi 2. 1, salat sunat mutlak. Arti mutlak tidak mempunyai sabab dan tidak mempunyai waktu khusus. Kemudian yang kedua, salat yang mempunyai sebab, cuma sebabnya tadudi padanya di belakangnya. Nah, 2 salat ini haram setelah melaksanakan salat fardu subuh hatta tartafi'as syamsu, sampai terangkat matahari. Matahari terbit itu masih haram, sampai terangkat qadra rumhin, sekedar rumhun, setelah sekedar sekadirian orang berdiri. Nah, saat itu baru habis waktunya haramnya. Nah, sebuteng sudah. Wa asrin, dan diharamkan 2 salat nang tadi setelah salat asar hatta taghruba, sampai tenggelam matahari. Nah, 2 sudah. Jadi ketika salat asar sampai matahari tenggelam, kita haram melaksanakan 2 salat tadi. 2 jenis salat, banyak di dalamnya. Apa tadi? Salat yang mutlak, yang kedua salat yang mempunyai sebab, cuma sebabnya di belakang. Nah, 2 sudah. Setelah salat fardu subuh sampai terangkat matahari. Yang kedua, setelah asar sampai tenggelam matahari. Wa inda istiwa'in ghaira yaumil jum'ah. Dan ketika istiwa. Istiwa itu ketika matahari di puncak cacagetannya. Kalau kita berdiri di tanah itu hampir kada ada bayangan persis. Nah, ketika istiwa yang selain istiwa hari Jumat, itu hukumnya haram. Jadi kita ulangi, yang haram tadi setelah salat subuh sampai terangkat matahari, yang kedua setelah salat asar sampai tenggelam matahari, yang ketiga ketika istiwa, ketika matahari persis di tengah alam, tapi kalau selain hari Jumat. Nah, berarti kalau hari Jumat kada haram. Nah, melaksanakan salat istikharah kah atau salat hajat kah ketika itu kada apa-apa. Nah.
Bagaimana kalau selain salat yang dua macam ini? La ma lahu sababun mutaqaddimun. Tidak diharamkan salat yang mempunyai sebab mutaqaddim, sebabnya terdahulu. Itu ada haram. Walaupun setelah asar, ataupun setelah salat subuh, walaupun ketika istiwa. Contohnya karak'atail wudu, seperti 2 rakaat salat sunat wudu. Kita wudu, ketika habis wudu, kita disunatkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat sunat wudu. Ini mempunyai sebab, sebabnya terdahulu tadi dek. Nah, berarti haramkah setelah asar? Ya benar ada. Nah, dan ini amalan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Luar biasa Sayyidina Bilal itu. Ketika pada suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan pada suatu subuh ya, memanggil Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, apa amalan ikam nih? Aku sudah mendengar langkah kakimu terdengar di dalam surga. Kan bunyi orang melangkah tuh pinandu dah. Ada ini pinandu nang berjalan ini nah. Karena apaan? Pina kayak bepairan betis. Ada pina gencang mahandak betis. Ada. Rasulullah pinandu langkah kaki Sayyidina Bilal ini. Sehingga beliau kenal ketika diperlihatkan surga telah terdengar bunyi langkah Sayyidina Bilal. Apa gerangan amalan engkau ada daya Rasulullah? Nah, ketika diruntut ternyata pecahlah rahasia daripada Bilal. Kata Sayyidina Bilal, tidaklah ulun ini ya Rasulullah berhadas, batal wudu atau berhadas besar di siang ataupun di malam hari, melainkan ulun kada menunda untuk bersuci, mandi atau langsung berwudu, dan setelah itu ulun melaksanakan salat sunat 2 rakaat ya sunat wudu ini. Itu rupanya amalan sidin. Bila batal wudu, langsung berwudu, langsung sembahyang sunat 2 rakaat. Dan ini kada haram walaupun habis asar, habis sembahyang subuh misalnya. Kita ini biasanya sembahyang subuh, hilangan banyak. Kemudian kada hilang. Hilang dilanggar bang, kemudian kada hilang bang. Wa tawafin. Dan salat sunat tawaf. Mudahan karena merasai kita tawaf berataan di Baitullahil Haram. Luar biasa indahnya. Ketika kita habis tawaf, kita disunatkan sembahyang sunat 2 rakaat namanya salat sunat tawaf. Itu terdahulu tawaf daripada sembahyang sunatnya. Berarti ini kan salat sunat tawaf ini salat yang punya sebab dan sebabnya terdahulu mutaqaddim. Maka kada diharamkan walaupun setelah subuh, setelah asar ataupun ketika istiwa. Haram. Dan ini luar biasa. Ketika habis tawaf ini, ketika sunat tawaf ini kita disunatkan upayakan melaksanakannya itu kalau bisa di makam Ibrahim, berbetulan makam Ibrahim. Kalau kada di Hijr Ismail. Kalau kada bang nang membetuli makam Ibrahim biar di belakang. Karena di situ kan matap tepat-tepat tuh kalau orang tahu kada kawa. Nah, cari posisi nang berbetulan dengan makam Ibrahim. Luar biasa itu. Kemudian kita dianjurkan ketika itu kita untuk membaca doa yang diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzambi. Luar biasa hancurnya Sayyidina Bilal itu hati. Sayyidina Bilal, Sayyidina Nabi Adam itu kan luar biasa. Ketika di tempat yang terhormat dalam surga, dimutasi ini ke bumi, mutasinya ada incan, bukan dari tabing tinggi ke haur gading kada, bukan dari Amuntai ke Kaltara kada, bukan dari kota Amuntai ke Paminggir kada, dari surga ke bumi mutasinya. Allahu Akbar, sakit hati luar biasa. Menurut riwayat Nabi Adam alaihi salam itu ketika
diturunkan ke bumi, menangis luar biasa. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, seandainya air mata cucu-cucu Nabi Adam ini dikumpulkan dengan jumlah air mata yang diteteskan oleh Nabi Adam ketika itu, kada bisa menyamai. Deras luar biasa, penyesalan, sakit hati luar biasa. Allah lemparkan sebuah kalimat, ya doa Nabi Adam. Dan siapa yang mengamalkannya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hina dunia datang kepadanya. Kadang apa? Ada begawi. Kadang-kadang assalamualaikum. Bapak pandian nah. Kadang-kadang julungnya amplop orang. Tapi sebenarnya amplop itu ada penting ya bang. Yang penting isinya nyaman. Kada ketinggalan kebaikan-kebaikan. Orang maka turun pagi, naik malam. Di sini santai. Ya, rupanya di antaranya mengamalkan doa Nabi Adam alaihissalam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi wa ta'lamu hajati fa'atini su'li. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله إنك تعلم سري وعلانيتي. Sungguh engkau tahu rahasia dan apa yang zahir daripadaku. Faqbal ma'dzirati, maka terimalah keuzuran-keuzuranku, kesalahan-kesalahanku ya Allah. Wa ta'lamu ma fi nafsi wa ta'lamu hajati fa'atini su'li, dan engkau tahu ya Allah segala hajatku, maka berikanlah kepadaku apa yang aku minta. Wa ta'lamu ma fi nafsi, dan engkau ya Allah tahu dengan segala kesalahan-kesalahan rahasia yang ada di dalam diriku. Faghfir li dzambi, maka ampunkanlah dosa-dosaku. 3 permintaan. Di awal itu Nabiullah Adam alaihissalam. Napaan? Minta kesalahan dimaafkan. Kemudian ada hajat kabulkan. Ada dosa ampunkan. Kemudian setelah itu minta sebutin lagi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan kepadaku iman yang yubashiru qalbi, senantiasa yubashiru, menyertai hatiku. Jangan pisahkan iman. Kada minta duit banyak sih, minta iman ya. Kenapa? Duit banyak kada menjadi jaminan bahagia dan tenang hidup. Rumah bagus kada jadi jaminan. Pasangan hidup bagus kada jadi jaminan juga. Tapi sebenarnya sejauh mana iman kita miliki. Kalau iman kita miliki, kayak apakah? Siapakah yang mencemooh kita punya iman? Wa yaqinan sadiqan, dan aku mohon kepadamu ya Allah keyakinan yang benar. Ini yakin ini yang luar biasa beratnya. Kita kadang-kadang mendengar, tapi kadang yakinnya belum. Ujar orang, jangannya ujar orang, Rasulullah mengatakan jangankan sembahyang fardu subuhnya, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tahu tuh? Maksudnya seandainya kita berisi dunia nih, lawan isinya nih kita ampunnya, kita sedekahkan untuk kebaikan, maka kada akan bisa mengalahkan nilai salat sunat sebelum subuh. Tahu, tapi belum tentu yakin. Buktinya masih memikirkan berpikir berebah di bantal daripada kita berjamaah di sini. Luar biasa. Itu permintaan Nabi Adam ketika itu. Nah, maka orang yang mengamalkan ini ujungnya hatta a'lama annahu la yusibani. Ketika engkau ya Allah berikan kepadaku iman dan berikan kepadaku yakin yang benar, sehingga aku tahu bahwa tidak ada satupun sesuatu yang menimpaku kecuali memang telah ditetapkan untukku. Jadi dengan iman yang bagus tadi, Sidin minta, kemudian keyakinan yang benar tadi,
Sidin meminta, sehingga apapun yang menimpaku, aku sudah mendapatkan kunci. Memang ketentuanmu ya Allah. Kada bisa menyesali, kada bisa menggerunumi. Nang ada hanya ridha dengan ketentuannya. Ujungnya waraddini bima qasamtali. Dan buatlah aku ya Allah senang dengan apapun yang Engkau bagikan kepadaku. Kita ini berat. Kadang-kadang menginginkan sesuatu, berharap sudah sesuatu, dipupuk harapan itu, ternyata kecewa. Harapan bilang ini, karena ini nukar tanah nang ini, karena banyak orang, ada suatu sejarah orang berjual tanah, bisi tanah itu rugi. Sampai ini gak dising payuan. Buat aku ya Allah ridha. Lagi anom. Macam-macam kehendak. Sampai ke Tuhan kada jenang dapatnya. Ujungnya kata Nabi Adam itu, buat aku ya Allah ridha dengan apapun Engkau bagikan kepadaku. Senangkah, susahkah? Buat senangnya. Ulun ya Allah kada memilih baik atau kadanya takdir ini, tapi buatlah ridha dengan apapun. Karena ketika kita ridha dengan apapun, itu sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah. Ini doa ketika dianjurkan ketika habis tawaf itu. Dan kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Siapa kata ulama yang mengamalkan ini, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hina dunia ini datang. Betawar saurang. Apa kerang dunia? Dunia itu banyak tapi ada yang paling baik. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Dan mata benda yang terindah di dunia itu adalah perempuan yang salihah, al-mar'atus salihah. Tentang surangannya mar'atus salihah kayaknya. Nang salihah, Bang. Benu nang ada datang nang datang ada salihah. Nah, itu sunat tawaf. Ini panjang pandir ke situ tadi. Kenapaan? Merasakan kepala pusing. Wa tahiyyatin, dan salat sunat tahiyatul masjid. Ini punya sebab dan sebabnya terdahulu. Kan kita masuk masjid dulu baru salat sunat tahiyatul masjid. Nah, walaupun setelah subuh, walaupun setelah asar, kada diharamkan dengan ini. Kenapa? Dia memang sunat, salat sunat, tapi dia mempunyai sebabnya terdahulu padanya. Kada haram. Wa kusuf, dan sembahyang gerhana kada haram walaupun salat habis asar, walaupun habis subuh. Wa salati janazah, dan salat janazah kada haram. Walau ala ghaibin, sekalipun salat jenazahnya itu atas mayit yang gaib. Kalau kita tuh mendengar ada ulama apalagi siapapun, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat gaib. Sembahyang salat aku sembahyang fardu kifayah atas mayit yang gaib di mana sembahyang lagi. Walaupun setelah asar, setelah subuh kada haram. Wa i'adatin ma'a jamaah. Nah, dan salat mengulang. Kita tuh kalau kita sudah sembahyang fardu, kita haram hukumnya mengulang kecuali kalau berjamaah. Kalau berjamaah bisa disunatkan jadinya. Boleh hukumnya juga. Nah, sekali bulik dilanggar nih Isya. Jadi jer kita manuhi bini biasanya bila masuk ke rumah tuh nang ditakoni sudah sembayangan kah atau sudah makanan kah? Karena ya sembayangan, Pang. Karena mengamalkan ada dalam hadis dalam Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Amalan sugih sekalinya, amalan murah rezeki. Apa? Ketika kita masuk, kita cari keterangan dari keluarga itu sudahkah sembahyang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah mau sembahyang, membekiau umamo. Kalau ading nih kiau. Manya ano. Nah, itu banyak nang panggilan manyaan. Takun nih, apa yang ditakunakan? Makanan memang perlu kita takunakan, tapi sembahyang takunakan. Tapi mun tahu pada kademen, pang mun men kada sebab takunan lagi. Sudah tahu pada men juga takonnya masih. Soalnya mah efek aku jen nang laki, loko sudah boleh narai.
Nah, ketika kita masuk ke rumah, sudahlah sembahyang. Oh, jenang bini belum. Ulun ada berjamaah, lampian lawas sudah mulai kawin sampai wah ini kada suah berjamaah. Nah, maka dia bisa jadi imam. Lalu kita berjamaah. Bolehlah sudah sembahyang isya dilanggar nih. Lalu boleh karena silakan mengulang isya nengin tuh, tapi dengan syarat berjamaah. Walau imaman, sekalipun menjadi imam, kita jadi imam, ada mungkin mamanya jadi imam. Maka andai kita sudah salat asar, ya sudah salat asar nih. Kemudian kita berjamaah bersama mamanya di rumah anak entah kawan nih. Maka silakan salat asar lagi berjamaah. Kada haram itu. Walaupun setelah salat tadi salat subuh atau salat asar. Nah. Wa kafaitati fardin, dan seperti qadaan salat fardu. Maka kada haram walaupun setelah subuh setelah asar. Qadaan mahir malalam betakan. Nah, maka setelah asar kada apa? Sekali imbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat asar nih atau subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat lajir mamanya. Mulai maghrib tadi sampai subuh nih kada sing sambiangan isya. Silahkan salat isya ketika itu, kada haram. Kemudian au naflin, atau salat qadaan salat sunat. Karena setiap salat sunat yang mempunyai waktu, kita ketinggalan, sunat kita mengqadanya. Duha, bagus duha nengin toh. Orang yang mengamalkan salat duha 2 rakaat sehari, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Orang yang melaksanakan salat duha 4 rakaat sehari, maka dia akan ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Orang yang melaksanakan salat sunat duha 6 rakaat di siang harinya, maka akan dicukupkan segala kehendak dan keperluannya. Napanya kehendak hari ini? Oh, sakalnya upah tukang cat kadada. Bawa sembahyang, ada jangan ada datang tukang anda tak. Upahnya tukang cat tak. Apalagi kalau salat anak 48 rakaat begini, amun 6 aja kayak itu dah. Oh, luar biasa tuh. Azan enggak dah? Oh, azan dah. Gini tuh ya lo nah. Kan hampir kepala pusing. Luar biasa. Nah, kita semangat. Jadi rupanya sekali pusing kepala semangat napaan? Rupanya rasa anak mati itu ada. Kita ulangi. Yang haram setelah waktu asar, setelah waktu subuh tadi, salat sunat mutlak, nang kada punya sebab dan waktu khusus, atau punya sebab tapi sebabnya di belakang. Kalau punya sebabnya tadahulu, atau sembahyang fardu, qadaan, atau mengulang, maka kada diharamkan. Jadi jangan heran pian kalau kan nanti sampai sembahyang subuh, berdiri sidin, sembahyang sunat, ternyata sidin qabliyah subuh, belum qabliyah subuh. Nah ini bukan sembahyang mutlak, silahkan menjawabnya. Cuma ketahuan orang nah, melayur. Tapi masih mending melayur kalangger daripada kada kalangger melayur. Nah, jadi kada heran kan karena dia kali sunat sembahyang sunat subuh ada namang gawe habis sembahyang fardu subuh ada nyunat. Jangan dibahas dulu. Karena tidak semua salat sunat diharamkan di waktu itu. Selesai pembicaraannya. Azan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.